Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi dan materi untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional untuk formasi, analis survei, pengukuran, dan pemetaan, serta formasi petugas ukur. Tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN. Nah, teman-teman semuanya yang sudah mendaftar dalam formasi analis survei pengukuran dan pemetaan serta formasi petugas ukur, ya, kisi-kisinya atau materi yang harus dipelajari untuk tes SKB terdiri dari dua kelompok, ya. Yang pertama adalah kelompok kemampuan umum yang berisi tentang kemampuan dasar pertanahan. Yang kedua adalah kelompok kemampuan khusus yang berisi tentang pemetaan, pengukuran bidang tanah, dan survei pertanahan. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk kemampuan umum ya, dasar pertanahan, di sini saya ingatkan kembali ke teman-teman semua untuk mempelajari tentang kelembagaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR BPN. Mulai dari sejarah terbentuknya Kementerian ATR BPN pada tahun berapa, visi, misi, serta tugas-tugas dari Kementerian ATR BPN. Jangan lupa pelajari tentang struktur organisasi dan dasar hukum dari terbentuknya Kementerian ATR BPN, ya. Struktur organisasi di pusat seperti apa, di Kanwil seperti apa, di kantor pertanahan di kabupaten kota seperti apa, dipelajari dan dibaca-baca. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat di video saya yang sebelumnya. Nah, saya tidak jelaskan di sini ya. Selanjutnya dasar pertanahan, ya, pelajari tentang Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pelajari pasal-pasal penting yang ada di dalamnya, misalnya mengenai hak menguasai negara, hierarki, hak atas tanah, ya, ada hak bangsa, ya, hak menguasai negara, hak publik, hak perorangan. Nah, itu dipelajari lagi ya. Pasal-pasal penting misalnya fungsi sosial hak atas tanah atau pelaksanaan pendaftaran tanah dalam pasal 19 UUPA. Selanjutnya pelajari mengenai PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Tidak lupa pelajari juga peraturan pelaksananya, yaitu PMNA nomor 3 tahun 97, termasuk perubahan-perubahan yang sudah menyertainya, di mana dalam sampai video ini dibuat sudah terjadi 3 kali ya, 3 kali perubahan-perubahan dari PMNA nomor 3 tahun 97. Nah, tentunya bagi adik-adik diploma 1 PPK STPN, pelajari juknis pengukuran dan pemetaan. Nah, selanjutnya kita menginjak ke kemampuan khusus ya, karena di kemampuan umum secara garis besar seperti itu. Teman-teman bisa mereview, melihat di video saya yang sebelumnya, kisi-kisi dan materi terkhusus untuk analis hukum. Kemampuan dasar, kemampuan umumnya agak saya jelaskan lebih panjang dan lebar, mungkin bisa mereview kembali di video saya yang sebelumnya. Nah, kemampuan khusus ini bagi teman-teman semuanya yang masuk
ke analis, survei, pengukuran dan pemetaan, petugas ukur ya. Nah, nanti akan bekerja di lapangan, mengukur, mengambil data fisik di lapangan ya. Pelajari tentang pemetaan, pengukuran bidang tanah dan survei pertanahan. Nah, di sini saya ingatkan yang pertama teman-teman coba pelajari tentang ilmu ukur tanah. Nah, mulai dari pengukuran tanah itu definisinya seperti apa dibaca kembali ya. Di sini saya ingatkan pengukuran tanah adalah seni penentuan posisi relatif pada, di atas atau di bawah permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal ya. Nah, yang kedua juga pelajari atau ingat-ingat kembali mengenai instrumen survei di masa lalu ya. Sejarahnya dimulai dari ditemukannya teleskop oleh Lippershey ya pada tahun 1607, terus Pierre Vernier ya tahun 1631 mengenalkan instrumen yang dinamakan Vernier ya, yaitu alat pembagian skala yang akurat. Kemudian Draper and Young ya pada tahun 1830 juga merancang instrumen pengukuran sudut ya, yang dikenal dengan nama transit atau ya populernya teodolit. Pelajari transit itu apa, teodolit itu apa. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman calon petugas ukur, calon analis survei pengukuran pemetaan ya, pelajari prinsip-prinsip pengukuran dan sistem referensi. Prinsip-prinsip pengukuran itu seperti apa, terus bentuk bumi atau model matematis bumi itu bagaimana, dan sistem referensinya. Selanjutnya, pelajari penghitungan planimetris. Di situ ada jarak, azimut, sudut, koordinat. Nah, misalnya mungkin ada pertanyaan, A memiliki koordinat X1 dan Y1, B memiliki koordinat X2 dan Y2. Berapa jarak A dari A ke B? Nah, A dan B itu berapa jaraknya? Nah, ini bisa ditentukan, yaitu akar dari X2 dikurangi X1 ya, absolut ini kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, ketemu, diingat-ingat kembali, dibuka kembali. Selanjutnya, teman-teman bisa mempelajari tentang konsep dasar dan klasifikasi kerangka dasar pemetaan. Pelajari mengenai elipsoid sebagai model matematis bumi, dimensi elipsoid, sistem koordinat elipsoid ya. Ingat-ingat kembali tentang pengertian meridian ya, pengertian paralel, pengertian lintang, pengertian bujur. Lalu pelajari mengenai World Geodetic System atau WGS 1984 ya, datum yang sering digunakan. Nah, sekarang di pelaksanaannya kita menggunakan DGN, datum geodesi nasional 1995. Nanti dipelajari berapa fall eastingnya, falls northingnya, meridian sentralnya, dan faktor skalanya, karena koordinat TM3 dengan UTM memiliki faktor skala yang berbeda. Dibuka kembali bukunya, dibaca-baca ulang. Lalu di sini saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mempelajari sistem proyeksi peta ya. Sistem proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Jadi bidang proyeksi peta juga dipelajari ya, di mana terdapat 3 macam bidang yang digunakan dalam proyeksi peta, yaitu selimut silinder, kerucut, dan bidang datar atau asimutal. Nah, sistem proyeksi peta juga diingat-ingat kembali. Di situ ada proyeksi Mercator, Lambert, Polyeder, transfer Mercator, Universal Transfer Mercator atau UTM, dan yang digunakan oleh BPN ya, ATR BPN, yaitu transfer Mercator 3 derajat. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu
mempelajari ya pengukuran dan pemetaan kadastral dalam tanda kutip yang praktikumnya. Kenapa? Karena analis, survei, pengukuran dan pemetaan, terus petugas ukur itu nanti identik dengan kegiatan-kegiatan di lapangan. Jadi pelajari apa itu pengertian pengukuran dan pemetaan kadastral. Pelajari apa itu petugas ukur ya. Tugasnya seperti apa ya? Apa saja tugas dari petugas ukur. Terus gambar ukur yang dibawa-bawa petugas ukur itu apa? Pengertiannya apa? Gambar ukur adalah dokumen untuk menempatkan atau dokumen tempat mengisi data-data hasil ukuran. Lalu syarat gambar ukur itu seperti apa juga harus diingat kembali. Di sini saya jelaskan ada 3 ya yang saya ingat, yaitu dapat digambar atau dipetakan. Yang kedua, dapat dihitung luasnya. Yang ketiga, dapat dikembalikan batasnya atau direkonstruksi. Nah, itu masuk dalam daftar isian 107. Lalu, teman-teman bisa mempelajari apa itu surat ukur, peta bidang tanah, peta pendaftaran, ataupun peta dasar pendaftaran PDP ya. Nah, selanjutnya juga teman-teman perlu mempelajari apa itu titik dasar teknis ya. Mulai dari orde 0 sampai orde 4. Orde 0 siapa yang membuat ya, orde 1 siapa yang membuat, orde 3, orde 4, orde 2 siapa yang membuat, pelajari lagi ya TDT itu, termasuk jarak-jaraknya ya. Terus nomor identifikasi bidang itu perlu diingat-ingat kembali, apa itu NIB, terus bagaimana tata cara pemberian NIB. Karena di situ ada kode provinsi, kode kabupaten atau kota, kode kecamatan, kode desa atau kelurahan, dan 5 digit yaitu kode bidang tanahnya ya, nomor bidang tanahnya atau nomor persilnya. Nah, tidak lupa ya, tadi sempat kelupaan ya. Di sini saya ingatkan teman-teman untuk mempelajari tentang sistem penomoran peta, di mana sistem koordinat yang dipakai oleh Kementerian ATR BPN yaitu TM 3 derajat, di mana dari Sabang sampai Merauke itu terdapat 16 nomor zona dari 46.2 sampai 54.1. Kebetulan saya bekerja di Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, masuk dalam zona 51.1. Nah, itu dipelajari, diingat-ingat kembali. Pelajari juga skala-skala yang sering digunakan di Kementerian ATR BPN, skala 10.000, 2.500, 1.500 ya, dan 250. Nah, mengingat skala-skala ini saya ingatkan mempelajari juga mengenai penghitungan kontur ya. Nah, kontur itu kan intervalnya 1/2000 dikali faktor skala ya, diingat-ingat kembali ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya ingatkan teman-teman juga kembali membuka mengenai lampiran PMNA nomor 3 tahun 97, terutama mengenai daftar isian data fisik yang berkepala 1 ya. Misalnya 103, 104 itu apa sih? Nah, di situ dibaca lagi. 103 itu data dan ukuran poligon detail. Kalau DI 104 itu tempat sebagai untuk hitungan koordinat poligon. Lalu 107 itu gambar ukur untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik. Dan 107A adalah gambar ukur untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik. Nah, dipelajari pendaftaran tanah sistematik itu apa, pendaftaran tanah secara sporadik seperti apa. Contohnya kalau sistematik PTSL, kalau sporadis ya permohonan perorangan rutin melalui loket layanan di kantor pertanahan. Nah, selanjutnya di sini tidak lupa saya ingatkan untuk teman-teman mempelajari kembali mengenai poligon ya, karena petugas ukur, analis, survei, pengukuran, pemetaan itu nanti sangat lekat dengan yang namanya poligon. Nah, poligon adalah rangkaian titik-titik secara berurutan
sebagai kerangka dasar pemetaan ya. Menurut Pak Eko Budi Wahyono ya, nah, poligon itu kerangka peta ya, benar. Jadi pelajari kembali pengertian poligon. Terus metode penghitungan poligon itu seperti apa? Pelajari. Di situ ada metode Boudet, transit, grafis, dan kuadrat terkecil, di mana metode Boudet adalah metode yang termudah, sementara kuadrat terkecil metode yang tersulit, di mana metode Boudet itu juga dikenal dengan metode kompas. Nah, teman-teman juga saya ingatkan untuk mempelajari macam-macam poligon. Di sini ada 3 berdasarkan titik ikatnya. Poligon itu terdiri dari poligon terikat sempurna, poligon terikat sepihak, dan poligon bebas atau tidak terikat ya. Terus berdasarkan bentuknya, poligon terdiri dari poligon tertutup dan poligon terbuka. Nah, selanjutnya berdasarkan hierarki dalam pemetaannya. Nah, itu pasti masih ingat teman-teman semua waktu praktek di lapangan, ada yang namanya poligon utama, ada yang namanya poligon cabang, dan ada yang namanya poligon rincikan ya. Diingat-ingat kembali, poligon, poli itu banyak, gon itu sudut ya. Nah, banyak sudut. Nah, itu dibuka kembali buku-bukunya, catatan-catatannya dibuka kembali. Nah, kalau saya sudah lupa ini karena sudah 19 tahun yang lalu saya ikut tes CPNS di BPN waktu itu. Nah, di sini juga teman-teman perlu mempelajari pengukuran dan pemetaan kadastral, terutama dalam penentuan koordinat suatu titik. Ini masih berkaitan dengan poligon. Misalnya kita berada di titik A yang sudah diketahui koordinat X dan Y-nya, lalu kita membidik target di titik B. Nah, itu berapa sih koordinatnya? Caranya seperti apa? Diingat kembali, karena di situ ada rumusnya ya. X2 sama dengan X1 atau koordinat tempat kita berdiri ditambah D12, jarak dari kita ke titik tersebut, sin alfa 12, yaitu azimut dari titik kita ke titik target tadi. Nah, begitu pula dengan Y-nya. Y2 adalah Y1 plus D12 cos alfa 12, di mana alfa itu ingat adalah azimut atau sudut jurusan. Tentunya pengambilan datanya pakai teodolit atau total station. Nah, selanjutnya di sini saya coba merefresh tentang syarat geometris dari poligon tertutup ya. Poligon tertutup itu di lapangan kan teman-teman bisa mengambil sudutnya, terserah pilihan dari teman-teman ya, apakah pakai sudut dalam atau sudut luar. Nah, nanti syarat sudut ukurannya rumusnya sendiri-sendiri. Jadi kalau sudut dalam itu n-2 dikali 180, sudut luar n plus 2 dikali 180 ya. Kalau tidak salah seperti itu, diingat kembali, dibaca-baca kembali. Nah, termasuk toleransi kesalahan sudutnya, yaitu n-2 dikali 180 ditambah fs. Fs itu kesalahan sudutnya ya. Sudut luar juga begitu, n plus 2 dikali 180 ditambah fs. Nah, ini teman-teman diingat kembali ya, dibuka kembali. Nah, terus terang saya sudah lupa ini, udah nggak pernah make teori seperti ini. Nah, selanjutnya di sini pelajari juga mengenai poligon terbuka terikat sempurna ya. Nah, itu seperti apa ya? Yang perlu diingat-ingat itu metode syarat sudutnya itu azimut akhir ya dikurangi azimut awal ditambah n ya dikali 180, di mana n itu kan jumlah sudutnya ya. Syarat absis dan ordinatnya juga dibaca kembali ya. Nah, diingat-ingat kembali buku catatannya, catatan waktu kuliah dulu, coba diingat-ingat kembali yang dasar-dasar dalam perhitungan poligon, baik poligon tertutup maupun poligon
terbuka, terikat sempurna. Karena pada prinsipnya dua poligon ini yang teliti, yang dianggap tepat ketika kita mengambil pengukuran di lapangan. Kita pakai untuk kegiatan pengukuran di lapangan, kita buat poligon tertutup, nanti data-datanya sebagai poligon detailnya ya, atau titik detailnya, sehingga ada poligon rincikan, ada poligon utama, poligon cabang. Nah, seperti itu ya kira-kira teman-teman. Nah, selanjutnya tidak lupa saya sampaikan untuk teman-teman merefresh kembali, mereview kembali tentang metode pengukuran bidang tanah. Di sini kalau tidak salah ada 3. Yang pertama adalah metode siku-siku atau garis tegak lurus. Gambarnya seperti yang ada di sebelah saya ini. Yang berikutnya adalah metode mengikat atau interpolasi. Nah, di situ ada 2 ya. Mengikat itu ada metode mengikat dengan cara pengikatan pada sembarang titik dan cara perpanjangan sisi, di mana mengikat pada sembarang titik atau titik sembarang, gambarnya seperti yang ada di sebelah saya. Lalu yang metode perpanjangan sisi, nah gambarnya atau ilustrasinya seperti yang ada di sebelah saya juga ini. Nah, selanjutnya juga cara trilaterasi sederhana yang ketiga, di mana gambarnya jelas di situ ya. Pengukurannya diikatkan pada 2 titik ya. Di situ A dan B adalah titik dasar teknik yang sudah diketahui koordinatnya, sehingga semua titik tersebut diikatkan ya, diikatkan ke titik A dan titik B, sehingga ketika data ukuran tersebut akan digambarkan sudah pasti bisa karena terikat ya. Nah, dapat digambar, dapat dihitung luasnya, dan dapat direkonstruksi. Nah, ini metode pengukuran seperti itu. Nah, selanjutnya saat ini kan Kementerian APR BPN sudah jarang nih mengukur pakai teodolit ya, bikin poligon. Sekarang udah pakai yang namanya GNSS ya, Global Navigation Satellite System Course ya, Continuous Operating Reference System. Nah, metodenya di lapangan yang sering dipakai anak-anak petugas ukur ya, metode RTK, sehingga lebih viralnya RT kamu mana, padahal RTK itu metode pengambilan datanya, yaitu real time kinematik. Di sini saya ingatkan kembali teman-teman, pelajari itu GNSS seperti apa, course itu apa. Coba dibuka kembali macam-macam satelit GNSS, seperti ada GPS produknya United States, Kompas ya produknya Cina ya, Galileo produknya Eropa ya, GLONASS produknya Rusia. Nah, ini Indonesia belum punya produk ya, tinggal beli saja alatnya. Nah, terus metode pengukuran dengan course, itu juga dipelajari. Tadi course itu kan Continuous Operating Reference System, yang merupakan teknologi yang terdiri dari sekumpulan klaster atau jaringan base station atau reference station yang saling berhubungan satu dengan yang lain melalui suatu media komunikasi data. Ini dipelajari metode pengukurannya dengan course itu ada 2 ya. Yang pertama metode real time kinematik, terdiri dari single RTK dan network RTK, atau yang di lapangan teman-teman lebih mengenalnya dengan radio ya, dengan menggunakan jaringan radio ataupun N-trip pakai kartu GSM ya. Terus yang kedua metode post processing ya, diolah kembali setelah itu. Nah, ini agak sulit, baik itu metode suplesi maupun metode offset. Nah, selanjutnya di sini pelajari kembali bagan metode dan sistem penentuan posisi dengan GPS ya. Nah, ini teorinya Hasanuddin Z. Abidin. Nah, ini tahun 2006 ini terkenal ini. Nah, itu coba diingat-ingat kembali ya, positioning with GPS, ada surveying dan navigation, di mana surveying itu ketelitian yang lebih diharapkan, makanya ada PPP ya, precise point positioning. Nah, pengambilannya absolut dan diferensial. Kalau absolut itu mungkin berdiri lama sekali. Nah,
diferensial tentu dengan metode-metode tertentu. Ada post processing, ada real time. Dimana post processing juga ada static, stop and go, pseudo kinematik, ya, rapid static maupun kinematik. Nah, yang sering digunakan oleh teman-teman pengukuran waktu ngukur biar dapat kecepatannya dapat, akurasinya juga dapat, ya, toleransinya dapat, yaitu metode real time kinematik. Jadi di situ ada base stationnya atau reference stationnya. Kalau kurang kuat penangkapan jaringannya atau jangkauan sinyalnya, ya, itu biar lebih luas lagi, diperluas dengan ditambah dengan antena radio, antena eksternal radio dipakai aki ditambahi. Nah, ini teman-teman di kantor-kantor pertanahan sudah sering menggunakan ini, ya. Nah, lalu rover, ya, sebagai pencari titik-titik yang akan diukur, dia connect ke base. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Mungkin teman-teman lebih jelas, ya. Oke, nah kayaknya sudah habis ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Tetap semangat, mudah-mudahan bisa bergabung di Kementerian ATR BPN. Terima kasih, jangan lupa like, komen, share, and subscribe, ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.